Hai, jumpa lagi dengan Jati di sini. Ya, pada video kali ini saya akan coba share bagaimana pengalaman saya mendapatkan jutaan view di TikTok tanpa modal. Ya, saya mulai aktif di TikTok itu baru 5 bulan ke belakang ini. Sebelumnya akun sudah ada, tapi ya sekedar upload dari konten short saya upload kembali di TikTok, dan itu pun pergerakannya lambat sekali, viewernya sedikit, followernya apalagi. Dan baru mulai mulai gencar riset TikTok itu bulan-bulan September, baru 3 bulan ini ya. September itu baru baru mulai riset tentang keyword, terus tren di TikTok, terus apa yang bikin konten-konten itu banyak viewernya, itu gimana caranya. Nah, itu karena dari situ terus saya belajar, terus tanya juga apa itu pengguna-pengguna yang lain sukanya itu konten seperti apa gitu, terus dia itu suka share konten seperti apa. Dan nah, dari situ terus akhirnya saya bikin konten, dan ternyata alhamdulillah lah, ada satu konten saya yang sekarang viewernya sudah 1,8 juta ya per ini, per shooting ini 1,8 juta itu satu itu. Terus dari situ akhirnya saya dapat simpulkan, itu dari benar-benar akun TikTok saya itu akun baru ya, newbie. Dan ini benar-benar saya nggak dipromoin ya, saya setiap bikin konten itu nggak pernah promo atau ngeluarin speser pun nggak pernah. Jadi murni manfaatin tren dan keyword, dan apa ya, ya jelas kontennya, konten is king kalau orang bilang. Jadi kontennya emang harus berbobot dan disukai banyak orang. Nah, kita mulai dari eh, cara bikin kontennya. Kalau saya, setelah saya simpulkan dari beberapa saya upload konten itu, jadi saya itu kalau bagi pemula ya, ini sebenarnya bagi pemula, saya cuma share ya, bukan bukan untuk menggurui atau saya sudah ahli algoritma TikTok dan bla bla bla. Saya baru pemula, baru belajar 3 bulan ini. Nah, jadi untuk pemula itu sebaiknya kalau bikin konten, pemula ya nih, bikin konten itu nyari lagunya dulu. Kan di TikTok itu lagunya ya. Ya, itu kalau saya berangkatnya itu dari lagu yang sedang tren. Nah, lagu-lagu yang sedang trending itu yang bisa kita gunakan. Ini akun TikTok saya itu by the way sudah akun bisnis ya, bisnis. Jadi nggak semua lagu bisa saya langsung pakai karena ada copyright. Karena kalau buat komersil nggak bisa. Itu cari lagu yang populer dulu. Jadi berangkat kontennya itu bukan bikin konten dulu, tapi cari dulu lagu yang populer, yaitu populer, dan lagu itu yang fresh ya, yang lagi hit-hitnya lah, baru ngehit misalnya 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan lah, yang masih fresh. Jadi lagu populer yang masih fresh, cari itu, udah ketemu lagunya, baru bikin konten yang sesuai dengan lagu tersebut. Nah, itu kenapa begitu, karena apa ya, apa istilahnya, akun TikTok pemula itu siapa yang kenal sih. Jadi kita numpang numpang istilahnya, numpang dari lagu yang ngehit itu, konten kita numpang ngehit itu. Jadi pertama, cari lagu yang ngehit, yang populer, yang fresh, bukan yang masih populer tapi itu lagu sudah populer beberapa bulan yang lalu, itu beda. Jadi yang populer populer dan fresh satu. Setelah itu bikin konten yang sesuai dengan lagu tersebut, udah kan. Jadi cari lagunya dulu, udah itu pelajari lagunya, oh gini 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 lagunya, temanya ini cinta, temanya sedih, temanya apa, galau, apa pokoknya itu. Terus bikin konten yang sesuai dengan lagu tersebut, sesuai lah dari awal sampai akhir. Terus terus setelah bikin konten ketiga, samain ya. Jadi eh, misalnya lagu itu kan ada yang potongan yang bisa kita gunakan, yang free, yang untuk komersil itu bebas. Itu ada yang 1 menit, ada yang 30 detik, ada yang 52 detik. Nah, itu kalau saya samain ya, konten itu panjang, durasi konten
saya samain dengan durasi lagu yang akan kita pakai itu. Misalnya lagunya 30 detik, ya udah kontennya saya bikin 30 detik. Dan dengan 30 detik itu gimana caranya kita maksimalin kemampuan kita dibikin kontennya itu. Itu satu kan bikin cari lagu yang populer dan fresh ngehit saat ini, minggu ini. Terus yang kedua bikin konten yang sesuai. Yang ketiga kontennya itu disamain. Jadi jangan sampai apa istilahnya alunan lagu itu dengan kontennya itu enggak sinkron. Jadi sinkronkan itu. Pastikan settingan di privasi akun privasi Anda itu bisa di-download lah. Jadi biar konten ini bebas lah, biar di-download, di-share siapapun. Jadi akunnya pastikan jangan di privasi. Jadi biar bisa semua lihat profilnya, terus konten kita bisa di-download. Kenapa begitu penting? Karena sebelum ini berdasarkan masukan istri pengguna, karena saya tahu kan cewek lebih aktif di TikTok. Saya jarang, tapi saya tanya ke istri, sukanya itu konten yang seperti apa. Terus dia bilang, kalau saya dan teman-teman itu sukanya konten yang bisa di-download, jadi itu bisa saya jadikan story, bisa di-share dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi orang itu males nge-share itu jika kontennya itu nggak bisa di-download. Cewek-cewek ya itu. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan ya, ini salah satunya itu. Jadi cuma itu. Tapi juga ada benernya, soalnya kan kemungkinan kemungkinan konten kita mungkin nggak di-share tidak dijadiin story dia, tapi di-download terus dia share ke WA. Jadinya terus yang teman-temannya itu yang dapat share-sharean itu akhirnya mencari, oh ini dari akun ini bla bla bla. Nah itu. Dan karena ini share dan download bebas, semua bebas, maka privasi ya ini. Pertama tadi kan pilih lagu yang populer dan ngehit saat ini. Terus kedua bikin konten yang sesuai. Keempat pastikan editnya itu istilahnya, videonya itu durasinya itu sama dengan lagunya dan bisa klimaks dari awal sampai akhir, jadi orang nonton itu enak. Terus keempat itu pastikan privasinya itu bisa di-download untuk semua, terus semua bisa nonton, jangan di privasi akunnya, bisa dilihat semua orang. Nah kelima ini, karena ini bisa di-download semua orang, jadi kan pastikan ada watermarknya kalian lah. Jangan sampai konten yang susah payah kita bikin itu di-share orang lain dan diklaim orang lain dengan cara diganti ya gitulah. Biasalah banyak seperti itu. Jadi pastikan ada watermark, oh ini dari sini, jadi nggak bisa diapa-apain sama yang misalnya orang mau ngeklaim itu punyanya dia, nggak bisa. Itu kelima, ini untuk kita juga ya. Jadi makanya meskipun bisa di-download bebas, tapi kan di situ ada watermarknya, jadi aman. Orang pasti nantinya akan nyari, oh ini sumbernya dari channel TikTok tersebut, dari watermarknya itu. Ya kan, udah kelima ya. Udah. Ya, dan udah 5 itu. Lagu itu sangat pengaruh ya, fresh dan tidaknya itu. Soalnya ada konten saya itu saya upload 2 kali konten yang judulnya ini TikTok ini, yang judulnya Ayah itu. Satu saya kasih lagu yang outdated, sudah lama dan dia populer sih, tapi itu sudah lama. Terus yang kedua saya kasih lagu yang fresh. Itu bedanya sangat jauh. Yang satu itu dapat view 60 ribuan, yang satunya itu cuma berapa ya, 6.000 atau berapa, pokoknya di bawah 10.000. Ini detailnya, pokoknya jauh sekali ya. Yang satu 60 ribuan, yang satu cuma dapat view ribuan. Nah itu beda. Jadi lagu yang kita pakai itu sangat krusial ya. Makanya pilih lagu yang benar-benar populer dan fresh ngehit saat ini. Jadi dari 5 itu tadi ya. Satu, pilih lagu yang populer dan fresh. Terus kedua, bikin konten yang sesuai lagunya. Kalau lagunya sedih ya bikin konten yang sedih.
galau ya galau, jangan asal, nggak masuk nanti. Terus ketiga itu apa tadi, privasinya. Ketiga itu setting durasinya, jadi disamain setelah bikin konten yang sesuai lagu, terus samain durasinya, biar antara videonya itu dengan lagunya akhirnya bisa klimaks istilahnya. Jadi videonya 50 detik, lagu yang kita pakai ya 50 detik, samain. Terus keempat, watermark, biar keempat privasi sorry, privasi. Jadi pastikan ini bisa di-download semua orang, bisa dilihat semua orang, karena ini kan channel membangun akun baru ya, yang belum tahu lo siapa sih, biar dikenal orang ya. Kita istilahnya numpang dulu dari ini, lagu yang populer ini. Keempat itu ya, apa itu tadi, privasinya kita bebasin, semua bisa di-download. ke terus kelima baru itu dikasih watermark, biar meskipun di-download sama orang terus di-share secara, bukan di-share langsung ya, dia download terus dia pakai story WA atau apa-apa, orang itu tetap akan nyari sumbernya dari watermark tersebut. 5 itu ya kuncinya, jadi 5 itu. Jadi di sini saya sekedar share pengalaman pribadi saja, bukan bermaksud untuk menggurui atau wah saya sudah pro, bukan. Saya baru belajar 3 bulan. Apabila ada kesalahan analisis saya, mohon koreksi di kolom komentar ya, atau ada tambahan, Bang ini kurang, saya ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada pertanyaan, saya sudah bikin sesuai itu tapi kok enggak, nah itu. Dan ini secara saya ya belum tentu cara ini diaplikasikan ke orang dengan cara sama, terus viewernya juga sama, belum tentu. Mungkin saya itu pas itu kebetulan, yang video merayu Tuhan itu kebetulan saja itu. Dah gitu aja konten pembahasan saya kali ini, cara mendapatkan view jutaan di TikTok tanpa modal ya. Dan semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.